Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini beranggotakan Trisna Arianto, Fareja Rinaldi Putra, Ariswanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan kebenaran. Definisi kebenaran. Menurut Minta Reja 1982, kata kebenaran dapat digunakan sebagai kata benda konkret atau abstrak. Ketika seseorang menyatakan kebenaran, itu berarti proposisi yang benar. Proposisi ini mengandung makna dalam sebuah pernyataan atau statement jika subjek menyatakan bahwa proposisi yang diuji itu benar. Maka itu memiliki kualitas, sifat, karakteristik, hubungan, dan nilai. Kebenaran ini tidak dapat lepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai itu sendiri. Penemuan kebenaran. Penemuan kebenaran dan cara berpikir ilmiah. 1. Penemuan secara kebetulan. Penemuan ini ada secara tidak sengaja atau tidak direncanakan, akan tetapi penemuan ini tetap harus melalui observasi dulu untuk menemukan kebenarannya. 2. Penemuan melalui otoritas dan kewibawaan. Penemuan ini cenderung lebih menggunakan kekuasaan, karena penemuan ini langsung menerima pendapat walaupun belum diobservasi jika yang berpendapat adalah seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi. 3. Penemuan secara spekulatif. Penemuan ini cenderung mirip dengan coba ralat, akan tetapi cara ini biasanya dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu kesalahan yang ia lalui meyakinkan akan kebenarannya. 4. Penemuan secara berpikir kritis dan rasionalis. Penemuan ini sering manfaatkan manusia untuk ikut menyumbangkan hasil pemikirannya. Teori kebenaran. 1. Teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat ditegakkan pada kenyataan yang diketahui oleh subjek. Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu proposisi dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya bahwa matahari terbit dari arah timur adalah sebuah aksioma karena sudah diyakini benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. 2. Teori koherensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Teori koherensi biasanya juga disebut dengan teori konsistensi, yaitu teori yang mengatakan suatu pernyataan dianggap benar secara logis dan jelas. Bila kita menganggap bahwa maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa mencuri adalah perbuatan maksiat, maka mencuri dilarang oleh Allah adalah benar pula. Teori kebenaran dilanjuti dengan 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis memiliki dasar kebenaran yang berbeda dengan teori sebelumnya. Sementara teori korespondensi dan koherensi menempatkan dasar kebenaran pada fakta objektif dan konsistensi logis. Teori pragmatis menganggap kebenaran sebuah pernyataan terletak pada manfaat praktisnya dalam memecahkan masalah kehidupan. Contoh pernyataan, neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Meskipun tidak memiliki bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan, namun bisa dianggap benar jika memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan. 4. Teori performatik. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan untuk dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Trisna Arianto. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori kekhilafan. Pertama, kekhilafan teori-teori ilmiah yang pernah dianggap sebenar pada suatu waktu kemudian dapat dianggap keliru ketika pengetahuan dan bukti baru muncul. Sejarah ilmu pengetahuan penuh dengan contoh di mana teori ilmiah yang diterima secara luas mengalami perubahan atau bahkan penolakan. Kedua, pengetahuan ilmiah yang terbatas. Pengetahuan ilmiah selalu dibatasi oleh keterbatasan metode ilmiah, teknologi, dan pemahaman saat ini.
Oleh karena itu, apa yang kita anggap sebagai pengetahuan ilmiah saat ini dapat berubah seiring waktu ketika kita memiliki akses pada metode atau teknologi baru. Ketiga, paradigma ilmiah. Teori kekhilafan seringkali berhubungan dengan konsep paradigma ilmiah seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma ilmiah adalah kerangka kerja dasar yang memandu penelitian dalam suatu disiplin ilmu ketika paradigma ilmiah berubah. Keempat, revolusi ilmiah. Teori kekhilafan mengakui bahwa terkadang perkembangan ilmiah melibatkan revolusi ilmiah, di mana pandangan yang ada dihancurkan dan digantikan oleh pandangan yang baru. Ini seringkali merupakan tahap perubahan drastis dalam pemahaman ilmiah. Kelima, subjektivitas dan keterbatasan manusia. Teori kekhilafan juga mencerminkan keterbatasan pengetahuan manusia. Manusia memiliki keterbatasan dalam pengamatan, analisis, dan pemahaman yang dapat membatasi pengetahuan ilmiah. Keenam, toleransi terhadap ketidakpastian. Teori kekhilafan menciptakan toleransi terhadap ketidakpastian dalam ilmu pengetahuan. Ini mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan skeptis terhadap pengetahuan ilmiah. Jenis dan sifat kebenaran. Berikut ini ada beberapa jenis kebenaran, yaitu pertama, kebenaran absolut, yaitu kebenaran mutlak. Ciri kebenaran mutlak adalah kebenaran yang benar dengan sendirinya, tidak berubah-ubah dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun supaya menjadi benar. Kedua, kebenaran relatif merupakan kebenaran yang berubah-ubah. Semua hasil pengetahuan dinyatakan benar, apalagi kebenaran tersebut memiliki alasan logis. Kebenaran spekulatif yaitu kebenaran yang menjadi ciri khas filsafat. Kebenaran ini bersifat kebetulan dengan landasan rasional dan logis. Keempat, kebenaran korespondensi yaitu kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Kriteria kebenaran korespondensi dicirikan oleh adanya relevansi antara pernyataan dan kenyataan, antara teori dan praktik. Lanjut, saya Ariswanda ingin melanjutkan dari Trina mengenai jenis dan sifat kebenaran. 5. Kebenaran ilmiah yaitu kebenaran yang ditandai dengan terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, menyangkut relevansi antara teori dan hasil kenyataan penelitian di lapangan. 6. Kebenaran teologis yaitu kebenaran yang didasarkan pada firman-firman Tuhan sebagai pesan moral yang filosofis. 7. Kebenaran ideologis yaitu kebenaran seiring dengan ideologi yang dianut. 8. Kebenaran yang konstitusional yaitu kebenaran atas dasar undang-undang sehingga tindakan yang tidak dinyatakan sebagai konstitusional, sedangkan yang menentang undang-undang disebut sebagai inkonstitusional. 9. Kebenaran logis yaitu kebenaran karena lurusnya berpikir. Kebenaran ini dicirikan oleh bentuk-bentuk pemberian pengertian dan definisi dan premis minor saling menghubungkan dan konklusinya tepat serta akurat. Pernyataan yang demikian dikategorikan sebagai kebenaran logis. Lanjut, contoh dari sifat kebenaran. 1. Absolut. Kebenaran absolut. Prinsip kejujuran. Ini bicara jujur adalah tindakan yang baik dan dianggap sebagai kebenaran absolut. Menyatakan fakta adalah nilai banyak budaya dan 2. Kebenaran relatif. Pandangan etika. Beberapa masalah etika seperti aborsi, eutanasia atau hukum mati
adalah contoh kebenaran yang relatif. Bervariasi berdasarkan keyakinan agama, budaya, atau nilai pribadi. Apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks etika dapat bervariasi antara individu dan kelompok. 3. Kebenaran spekulatif. Kesadaran. Konsep kesadaran seperti apa yang membuat kita sadar atau bagaimana kesadaran terhubung dengan otak adalah contoh kebenaran spekulatif dalam ilmu pengetahuan. Ini adalah masalah filosofis dan neurofilsafat yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih banyak memunculkan spekulasi. 4. Pernyataan sederhana. Sebuah pernyataan sederhana seperti hari ini hari Senin dianggap benar jika memang hari ini hari Senin, dan dianggap salah jika hari ini adalah hari lain. Lanjut ke kesimpulan. Untuk membuktikan kebenaran suatu informasi atau berita dapat digunakan teori kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatis, dan performatif. Teori korespondensi dapat diterapkan jika objek kebenaran bersifat faktual dan dapat diakses secara langsung melalui panca indera. Dalam kasus di mana terdapat dua atau lebih pernyataan yang saling bertentangan, maka penerapan teori koherensi sangat penting. Pernyataan yang dianggap benar harus konsisten dengan informasi yang lain yang sudah terbukti benar. Teori performatif juga berguna untuk menyaring sumber berita berdasarkan prinsip kemanfaatan. Wajar untuk membagikan informasi yang dianggap bermanfaat bagi orang lain, dengan syarat informasi tersebut telah melewati uji korespondensi, koherensi, dan performatif sebelumnya. Penerapannya bisa dilakukan memverifikasi berita dengan 5 langkah, yakni hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup diskusi anti-hoax. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.